Suami saya menelpon dari kamar hotel sambil tertawa. Bu, uangnya sudah cair. 340 juta. Bilang ke Vira, minggu depan kita berangkat. Dia pikir dia sedang menelpon ibunya. Dia menekan nama yang salah di layar. Saya berdiri di ruang praktik saya sendiri. Masih memakai jas dokter. Sarung tangan latex masih menempel di jari. Dan saya mendengarkan suami saya menghitung uang yang saya kumpulkan selama 11 tahun mencabut gigi orang. Uang itu bukan uangnya. Uang itu adalah dana perluasan klinik saya. Dana yang saya sisihkan dari tiap pasien yang datang jam 11 malam dengan pipi bengkak. Di seberang sana, ibu mertua saya menyahut. Bagus, jangan kasih tahu dokter. Itu dia cuma perlu tahu cara bayar. Dokter itu 11 tahun jadi menantu. Dan saya masih dipanggil dokter itu. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya menekan tombol rekam di ponsel saya. Lalu menutup pintu ruang praktik dengan sangat pelan. Mereka tidak tahu satu hal. Klinik itu bukan sekadar tempat saya bekerja. Klinik itu punya mata di setiap sudut. Dan mata itu tidak pernah tidur selama 3 tahun terakhir. Malam itu juga, saya menelepon seseorang yang nomornya sudah 5 tahun tersimpan di ponsel saya, tanpa pernah saya hubungi. Dan besok paginya, saya tersenyum menyiapkan sarapan, lalu bertanya pada suami saya, apakah dia mau tambah teh? Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar. Kalian menyimak dari kota mana? Jangan lupa like dan subscribe supaya kanal ini bisa terus menemani kalian. Karena hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana orang yang paling percaya diri di dunia bisa runtuh hanya karena satu hal yang dia lupakan. Bukan karena saya menghancurkannya, tapi karena dia sendiri yang membangun jebakan itu, batu demi batu selama bertahun-tahun, tanpa pernah sadar bahwa dia sedang berdiri di dalamnya. Nama saya Anindya Prameswari, 36 tahun, dokter gigi, pemilik klinik gigi Prameswari di kawasan Cinere, 11 tahun menikah dengan Danendra, tidak punya anak, dan itu adalah luka yang tidak pernah berhenti dipakai orang lain sebagai pisau. Klinik itu saya bangun dari satu kursi bekas yang saya beli dengan cara mencicil. Ruangannya dulu berukuran 4x4, menyewa di belakang toko fotokopi. Saya sendiri yang mengepel lantainya sebelum pasien datang. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 11 tahun, saya memilih menunduk demi satu kata yang terdengar suci. Keluarga. Danendra menyebut dirinya konsultan. Konsultan apa? Saya tidak pernah benar-benar tahu. Kartu namanya berganti 4 kali dalam 6 tahun. Yang tidak pernah berganti hanyalah rekening tujuan transfer. Dulu dia tidak begitu. Waktu kami menikah, dia bekerja di perusahaan logistik. Gajinya kecil, tapi dia pulang membawa martabak setiap Jumat malam. Dia yang menunggu saya di parkiran rumah sakit waktu saya masih koas. Dia yang menghafal nama semua dosen penguji saya. Saya masih mencintai laki-laki yang itu. Masalahnya, laki-laki yang itu sudah lama mati. Dan saya baru sadar, saya menikahi mayatnya. 4 tahun lalu, ibu mertua saya, Bu Sulastri, pindah ke rumah kami. Alasannya rumah lamanya di Depok bocor. Bersama beliau, ikut pula Rania, adik ipar saya, beserta suami dan 2 anaknya. Bocor satu kamar, pindah 5 orang. Waktu itu saya bilang pada diri sendiri, sabar, ini ibu suami saya. Sabar itu ibadah, kata orang. Saya percaya kalimat itu. Saya memeluknya erat-erat seperti pelampung. Yang tidak saya sadari, ada orang yang sengaja memberikan pelampung itu supaya saya tidak pernah berenang ke tepi rumah itu atas nama saya. Saya membelinya 3 tahun sebelum kami menikah. Dari hasil praktek malam dan uang tabungan almarhum ayah saya seorang guru. Beliau meninggal ketika saya semester 5. Yang beliau tinggalkan hanya satu kalimat. Duk, jangan pernah menggadaikan harga dirimu untuk dianggap baik. Saya mengabaikan pesan itu selama 11 tahun. Bulan pertama Bu Sulastri di rumah kami, beliau mengganti letak semua perabot. Bulan kedua, beliau mengganti pembantu saya, Mbak Asih, yang sudah 7 tahun ikut saya, dengan alasan Mbak Asih tidak becus. Bulan ketiga, beliau mengganti saya, bukan mengganti secara harfiah. Beliau hanya perlahan-lahan memindahkan posisi saya di rumah itu. Dari pemilik menjadi penyewa, dari istri menjadi tenaga kerja. Awalnya kecil, beliau minta saya yang memasak. Karena katanya masakan warung bikin kolesterol. Saya pulang praktik jam 9 malam, lalu masuk dapur, lalu jadi saya yang mencuci semua piring. Karena mesin cuci piring katanya boros listrik,
dan listriknya toh saya yang bayar. Logika beliau selalu punya cara untuk berakhir di dompet saya. Lalu jadi saya yang mengantar dua anak Rania ke sekolah setiap pagi karena Rania perlu istirahat. Rania tidak bekerja. Rania beristirahat dari beristirahat. Suatu malam saya pulang jam 10. Setelah menangani pasien darurat, saya lapar. Saya membuka tudung saji di meja makan dan menemukan 3 piring kosong dengan tulang ayam. Bu Sulastri lewat melihat saya berdiri di sana dan berkata dengan nada biasa saja, "Oh, kamu belum makan? Ya sudah, masak sendiri. Kamu kan yang paling bisa cari uang. Masa masak mie saja tidak bisa." Saya berdiri di dapur sendirian. Jam 10 malam memasak mie instan di rumah yang sertifikatnya bertuliskan nama saya. Danendra ada di ruang tengah waktu itu. Dia menonton bola, dia mendengar semuanya, dia hanya menaikkan volume televisi. Itu yang paling menyakitkan. Bukan kalimat ibunya, tapi suara televisi yang naik. Saya tidak marah malam itu. Saya hanya merasa dingin. Dingin yang aneh, seperti ada bagian dalam diri saya yang perlahan dimatikan lampunya, satu persatu. Dan di tengah dingin itu, sebuah pikiran muncul, jernih dan menakutkan. Kebaikan saya selama ini tidak pernah dibaca sebagai kebaikan. Kebaikan saya dibaca sebagai kelemahan yang bisa dipakai. Malam itu, saya memutuskan sesuatu, bukan untuk melawan beluk. Saya hanya memutuskan untuk mulai memperhatikan, dan begitu seseorang mulai memperhatikan, semua hal kecil yang dulu terlihat wajar berubah bentuk menjadi pola. Dan pola itu, ketika akhirnya utuh, ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang saya bayangkan. Pola pertama muncul dari beras. Saya menemukan Bu Sulastri di dapur suatu Sabtu pagi, sedang menakar beras dengan gelas belimbing. Beliau menuangkannya ke dalam wadah plastik, lalu mengambil spidol hitam dan menarik garis di dinding wadah itu. "Untuk apa, Bu?" tanya saya. "Biar ketahuan kalau ada yang masak diam-diam," jawab beliau tanpa menoleh. Di rumah itu hanya ada satu orang yang pernah masak diam-diam. Saya. Jam 10 malam. Mie instan. Beliau memberi garis pada beras yang saya beli untuk mengawasi saya di dapur saya sendiri. Saya berdiri di sana beberapa detik, lalu saya bilang, "Baik, Bu," dan saya pergi. Tapi hari itu saya membeli sesuatu dalam perjalanan ke klinik. Sebuah buku catatan kecil bersampo coklat yang murah yang biasa dipakai anak sekolah. Malam itu saya menulis halaman pertama, tanggal, jam, kalimat. Saya menuliskan garis spidol di wadah beras itu. Saya tidak tahu untuk apa. Saya hanya tahu bahwa mulai malam itu saya berhenti mengingat dan mulai mencatat. Pola kedua muncul dari lemari obat. Klinik saya punya lemari obat kecil di rumah untuk keperluan darurat. Antibiotik, pereda nyeri, peralatan steril, isinya obat keras yang penggunaannya harus tercatat. Suatu sore, saya pulang dan menemukan lemari itu terbuka. Isinya berantakan. 3 strip pereda nyeri hilang. Ternyata Rania mengambilnya, bukan untuk dirinya. Dia menjualnya ke tetangga sebelah, 25.000 per strip. Saya menegurnya dengan sangat hati-hati. Saya bilang bahwa obat itu tidak boleh diberikan tanpa resep. Ini menyangkut izin praktik saya. Kalau ada apa-apa, yang dicabut bukan hanya lemari itu, tapi seluruh hidup saya. Rania menatap saya, lalu tertawa kecil. "Mbak ini kenapa sih? Cuma obat sakit gigi. Mbak kan dokter." "Bikin lagi saja." "Bikin lagi saja." Seolah izin praktik itu tumbuh di halaman belakang. Bu Sulastri masuk mendengar keributan itu. Beliau tidak bertanya apa yang terjadi. Beliau langsung berkata, "Rania, sudah, jangan diladeni. Menantu memang begitu, punya sedikit ilmu, langsung merasa jadi ratu." Lalu beliau menoleh pada saya dan mengucapkan kalimat yang selama 4 tahun berikutnya terus berputar di kepala saya sebelum tidur. "Ingat ya, kamu ini di sini cuma numpang nama. Yang bikin rumah ini jadi rumah itu keluarga, bukan uangmu. Numpang nama di rumah yang sertifikatnya, akta jual belinya, dan setiap rupiah cicilannya adalah milik saya." Saya membuka mulut untuk menjawab. Lalu saya melihat Danendra berdiri di ambang pintu. Suami saya, dia mendengar semuanya dari awal. Tangannya mengepal, bibirnya bergerak sedikit, lalu dia berbalik, masuk kamar, dan menutup pintu. Itulah jawabannya. Diam adalah jawaban, dan diam yang berulang-ulang bukan lagi kelemahan. Diam yang berulang-ulang adalah persekongkolan. Malam itu, buku coklat saya bertambah 2 halaman. Pola ketiga
muncul saat lebaran. Rumah kami menampung 22 orang selama 9 hari. Sepupu-sepupu Danendra dari Purwokerto, tante-tante dari Cirebon, anak-anak mereka. Saya menyiapkan sahur untuk 22 orang selama 9 hari, sambil tetap buka praktek pagi. Saya bangun jam 2. Saya menanak nasi 3 kali. Saya menggoreng. Saya menyiapkan opor. Saya memotong ketupat. Jam setengah 5 saya cuci piring. Jam 7 saya sudah memakai jas dokter. Di hari ke-6, saya hampir pingsan di ruang praktik. Mbak Yuni, perawat saya, memaksa saya duduk dan memberi saya teh manis. Dia bertanya, "Dokter, kenapa?" Wajah dokter pucat sekali. Saya bilang, saya tidak apa-apa. Saya berbohong pada satu-satunya orang yang saat itu benar-benar mengkhawatirkan saya. Malam lebaran, seluruh keluarga berkumpul di ruang makan. Meja panjang penuh. Bu Sulastri di ujung memimpin doa. Saya baru selesai mengangkat rendang terakhir dari dapur. Saya menarik kursi kosong di ujung meja. Bu Sulastri berkata, "Tidak kerasa, tapi cukup untuk didengar 22 orang. Du, kamu di belakang saja ya, kursinya kurang. Nanti Tante Ratmi tidak kebagian." Tante Ratmi adalah sepupu jauh yang saya temui 2 kali seumur hidup. 22 orang menoleh ke arah saya. 22 orang yang makan makanan yang saya masak di rumah yang saya beli, dan tidak satu pun dari mereka berkata apa-apa. Saya mengangguk. Saya bilang, "Iya, Bu." Dan saya makan sendirian di dapur belakang. Berdiri dengan piring di tangan, mendengar tawa mereka dari ruang makan. Danendra tidak keluar mencari saya. Bahkan sekalipun, yang perlu kalian tahu, di dapur belakang itu saya tidak menangis. Saya menghitung berapa kilo rendang, berapa liter beras, berapa tabung gas. Saya menghitung total dalam kepala saya. 14.300.000 untuk 9 hari. Lalu saya membuka buku coklat saya dan menuliskan angka itu. Pernahkah kalian menyiapkan makanan untuk orang-orang yang tidak menyisakan kursi untuk kalian? Ceritakan di kolom komentar. Saya ingin tahu, apakah saya sendirian? Pola keempat muncul dari sebuah amplop. 6 bulan setelah lebaran itu, Danendra datang ke klinik. Ini aneh, dia tidak pernah datang ke klinik. Dia bilang, bau klinik membuatnya pusing. Hari itu dia datang membawa map, tersenyum lebar, dan duduk di kursi pasien seolah dia raja. "Sayang," katanya, "aku punya kesempatan besar, proyek properti di Bekasi. Partnerku butuh modal awal 340 juta. Saya menatapnya. 340 juta adalah angka yang sangat spesifik. Itu adalah jumlah persis dana perluasan klinik saya. Angka yang hanya diketahui oleh saya, akuntan saya, dan siapapun yang membuka laci meja kerja saya. Dari mana kamu tahu angkanya?" Tanya saya pelan. Wajahnya berkedut sedikit. Hanya sepersekian detik, lalu senyumnya kembali. "Ya kira-kira saja, memangnya pas ya, berarti rezeki." Saya bilang, "Saya perlu berpikir." Dia bilang tidak ada waktu untuk berpikir, partnernya butuh kepastian. Besok malam itu di rumah, Bu Sulastri masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Beliau duduk di tepi ranjang saya. "Du," kata beliau, suaranya lembut. "Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Ibu dengar Danendra minta modal. Kasihkan ya. Laki-laki itu butuh merasa jadi laki-laki." Lalu beliau menambahkan, masih dengan suara lembut yang sama, "Lagi pula, kamu sudah tidak bisa kasih dia anak. Masa uang juga tidak bisa kamu kasih." Beliau mengucapkannya sambil menepuk tangan saya. Seperti sedang menghibur. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap tangan beliau di atas tangan saya dan menyadari sesuatu yang membuat perut saya dingin. Beliau tidak sedang meminta. Beliau sedang menagih. Bagi beliau, rahim saya yang kosong adalah utang dan uang saya adalah cicilannya. Saya memberikan uang itu keesokan harinya. Kalian mungkin bertanya, kenapa perempuan berpendidikan punya klinik sendiri masih menyerahkan 340 juta pada laki-laki yang menaikkan volume televisi saat ibunya menghina istrinya? Jawabannya sederhana dan memalukan. Karena saya masih berharap, karena satu bagian kecil di dalam diri saya masih percaya bahwa kalau saya cukup baik, cukup sabar, cukup memberi,
Laki-laki yang membawa martabak setiap Jumat itu akan kembali. Saya memberikan uang itu bukan sebagai investasi. Saya memberikannya sebagai tebusan untuk suami saya sendiri yang saya tidak tahu. Mereka tidak pernah berniat mengembalikannya, dan yang mereka tidak tahu, transfer itu meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam daripada sekedar angka di rekening. Pola kelima muncul dari sebuah nama. 3 minggu setelah transfer itu, Mbak Yuni masuk ke ruang praktik saya sambil membawa buku registrasi pasien. Dokter, katanya, ragu-ragu, ini pasien atas nama Vira Anggraini. Sudah datang 4 kali bulan ini. Perawatan vinir penuh, tapi di catatan pembayaran semuanya kosong. Saya mengambil buku itu, 4 kunjungan, vinir penuh rahang atas, biaya normal 48 juta. Siapa yang menandatangani pembebasan biayanya? Tanya saya. Mbak Yuni diam, lalu dia menunjuk satu kolom. Di sana, dengan tulisan tangan yang saya kenal sejak 11 tahun lalu, tertulis satu kata, Danendra, dan di sebelahnya, keterangan yang membuat saya harus memegang tepi meja supaya tidak jatuh. Keluarga pemilik, suami saya menggunakan klinik saya, alat saya, dan tangan pegawai saya untuk memperbaiki gigi perempuan lain, dan dia mencatatnya sebagai keluarga. Saya menutup buku itu pelan-pelan. Saya bilang pada Mbak Yuni, terima kasih, jangan bilang siapa-siapa, termasuk pada saya. Kalau ada yang bertanya, Mbak Yuni menatap saya lama. Lalu dia mengangguk. Perempuan itu dengan gaji yang tidak seberapa memilih berdiri di pihak saya di detik itu juga. Malam itu, saya tidak membuka buku coklat saya. Saya justru membuka laptop. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya mengetik satu kata di kolom pencarian yang selama ini saya hindari. Bukan nama perempuan itu, bukan nama suami saya. Saya mengetik nama seorang laki-laki tua. Beliau dulu mengurus akta rumah saya, dan sejak 5 tahun lalu, beliau selalu mengirimi saya kartu ucapan lebaran yang tidak pernah saya balas. Ada satu hal yang perlu saya ceritakan tentang klinik itu, supaya kalian mengerti kenapa saya bertahan begitu lama. Klinik itu bukan bisnis bagi saya. Klinik itu adalah satu-satunya tempat di dunia di mana saya masih menjadi seseorang. Di rumah, saya adalah dokter itu. Di klinik, saya adalah dokter Anin. Ada perbedaan besar di antara dua panggilan itu. Dan perbedaannya adalah 30 menit perjalanan mobil. Pasien saya kebanyakan orang biasa. Ibu-ibu yang menabung 3 bulan untuk tambal gigi. Tukang ojek yang datang dengan pipi bengkak sebelah. Malu-malu bertanya apakah bisa dicicil. Ada satu bapak tua namanya Pak Sadikin. Penjual bubur di ujung jalan. Gigi palsunya patah. Dan dia datang membawa uang 150.000 dalam plastik resek. Digulung karet, saya bilang cukup, padahal tidak cukup. Tidak akan pernah cukup. Beliau menangis di kursi praktik saya. Beliau bilang, dokter, saya ini jualan bubur. Kalau saya tidak bisa senyum ke pembeli, siapa yang mau beli? Selama bertahun-tahun, orang-orang seperti Pak Sadikin adalah alasan saya bangun jam 5 pagi. Dan uang dari orang-orang seperti Pak Sadikin, 340 juta. Dari ribuan gulungan karet dan plastik kresek, itulah yang kemudian diterbangkan suami saya ke rekening seorang partner yang tidak pernah ada. Kalian perlu tahu ini, karena kalau tidak, kalian akan mengira ini cerita tentang perempuan kaya yang kehilangan uang. Bukan, ini cerita tentang gulungan karet. Sekarang saya lanjutkan. Pola berikutnya muncul dari sebuah undangan arisan. Bu Sulastri punya arisan keluarga besar, sebulan sekali, bergilir di rumah anggota 4 tahun berturut-turut. Giliran beliau selalu jatuh di rumah saya. Saya tidak keberatan. Awalnya, saya bahkan senang karena selama 3 jam itu, Bu Sulastri akan tersenyum dan senyum beliau adalah barang langka yang saya rela beli dengan harga berapapun. Arisan bulan Oktober itu, saya pulang praktik lebih cepat. Saya sudah menyiapkan semuanya sejak subuh. Risoles, lemper, teh manis, buah potong. Saya masuk rumah dengan jas dokter masih menempel dan ruang tamu sudah penuh. 12 ibu-ibu. Saya menyalami satu persatu, lalu saya duduk di kursi kosong dekat Bu Sulastri. Beliau menepuk lutut saya, tersenyum ke arah teman-temannya, dan berkata, ini yang bantu-bantu di rumah saya. Pintar, dia bisa masak, bisa nyetir, bisa bayarin listrik juga. Tawa kecil mengalir di ruangan itu. Tawa yang sopan,
Tawa yang tidak tahu. Salah satu ibu yang tidak tahu apa-apa bertanya dengan ramah. Wah, sudah lama kerja di sini? Mbak, saya membuka mulut dan Bu Sulastri menjawab lebih dulu. 11 tahun, setia banget kan? Saya duduk di sana di rumah saya sendiri dalam jas dokter dengan nama saya tersulam di dada kiri dan saya diperkenalkan sebagai pembantu kepada 12 orang asing. Saya bisa saja berdiri. Saya bisa saja menunjuk sertifikat yang tergantung di dinding di belakang kepala beliau. Sertifikat itu ada di sana. Bertahun-tahun bertuliskan nama saya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya tersenyum, saya berdiri, dan saya bilang, ibu-ibu mau tambah tehnya. Kenapa? Kalian pasti bertanya, kenapa? Karena di detik itu, saya masih percaya bahwa membongkar kebohongan ibu mertua saya di depan 12 orang akan membuat saya menjadi menantu durhaka. Dan saya lebih takut pada label itu daripada pada kehilangan nama saya sendiri. Itulah tali yang paling kuat, sahabat. Bukan tali yang mereka ikat di tangan kita, tapi tali yang kita pegang sendiri karena kita percaya melepaskannya adalah dosa. Malam itu, setelah semua pulang, saya mencuci 40 gelas sendirian di dapur. Danendra masuk, mengambil satu risoles sisa, mengunyahnya, dan berkata, Ibu senang, tadi kamu bagus, seperti memuji hewan peliharaan yang duduk saat disuruh. Saya terus mencuci gelas, tapi di dalam kepala saya ada satu suara kecil yang untuk pertama kalinya tidak bertanya, apakah aku kurang sabar? Suara kecil itu bertanya, sampai kapan? Dan begitu pertanyaan itu berubah dari apakah menjadi sampai kapan. Sebenarnya semuanya sudah selesai. Mereka hanya belum tahu. Ada satu malam yang belum saya ceritakan. Malam yang kalau saya jujur adalah malam sebenarnya semuanya berakhir. Jauh sebelum panggung, jauh sebelum surat di pintu. Malam itu Bu Sulastri masuk rumah sakit. Gula darahnya menembus 400. Jam 1 pagi yang membawa beliau ke UGD saya. Yang menandatangani formulir masuk saya. Yang membayar deposit 5 juta di loket saya. Yang duduk di kursi plastik koridor sampai jam 6 pagi. Masih memakai daster. Tanpa sempat cuci muka, saya Danendra datang jam 9 dengan kemeja disetrika, membawa kopi dari kafe. Dia langsung ke ranjang ibunya, memegang tangan beliau dan berkata dengan suara bergetar, Bu, maafin Danen ya. Bu, Danen telat. Bu Sulastri dengan infus di tangan dan wajah pucat mengelus kepala anaknya dan berkata pada perawat yang sedang mengganti cairan infusi. Ini anak saya yang paling berbakti. Sampai nangis dia lihat ibunya begini. Saya berdiri di sudut ruangan, 8 jam tanpa tidur. Sepatu masih sandal jepit. Perawat itu entah kenapa menoleh ke arah saya dan matanya menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan. Selama 3 hari perawatan, saya yang bolak-balik, saya yang mengurus administrasi, saya yang menerjemahkan hasil lab, saya yang bicara dengan dokter penyakit dalamnya, sesama kolega, membahas dosis insulin. Di hari ketiga saat Bu Sulastri sudah boleh pulang, tetangga sebelah ranjang bertanya pada beliau, Bu, itu yang bolak-balik, siapa anak perempuannya? Bu Sulastri melirik saya sebentar, lalu beliau menjawab, bukan, itu istrinya anak saya. Yap, namanya juga menantu. Kalau bukan karena disuruh, mana mau dia begitu. Kalau bukan karena disuruh 8 jam di kursi plastik, 5 juta deposita, 3 hari bolak-balik, dan semuanya dijelaskan dengan 3 kata, kalau bukan karena disuruh. Saya keluar dari ruangan itu, saya berjalan ke ujung koridor, masuk ke kamar mandi umum rumah sakit, mengunci pintu, dan berdiri di depan cermin. Saya menatap wajah saya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Saya tidak menangis, saya justru melakukan hal yang aneh. Saya tertawa pelan sekali, hanya sebentar, tapi saya tertawa. Karena di detik itu saya mengerti sesuatu yang selama 11 tahun tidak saya mengerti. Tidak ada yang bisa saya lakukan, tidak ada. Kalau saya membayar, itu karena disuruh. Kalau saya menunggu semalaman, itu karena disuruh. Kalau saya masak untuk 22 orang, itu karena kewajiban. Kalau saya membangun klinik, itu karena sombong. Tidak ada satupun perbuatan di dunia ini yang bisa mengubah kesimpulan mereka. Karena kesimpulan itu sudah ditulis sebelum saya masuk ke rumah itu. Selama 11 tahun saya berlari mengejar penilaian yang tidak pernah mereka niatkan untuk berubah. Dan begitu saya mengerti itu, sesuatu yang sangat berat terangkat dari dada saya. Bukan sedih, bukan marah, bebas. Rasanya seperti bebas. Karena kalau tidak ada yang bisa saya lakukan
untuk membuat mereka menghargai saya, berarti saya juga tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Saya keluar dari kamar mandi itu, dan saya bukan lagi perempuan yang masuk ke sana. Malam itu saya pulang membuka laptop dan mulai membaca sesuatu yang sudah 3 tahun tidak pernah saya sentuh. Saya membaca rekaman kamera klinik saya sendiri dari awal satu persatu, bukan karena curiga. Karena akhirnya setelah 11 tahun, saya berhenti berharap dan mulai melihat, dan apa yang saya lihat di layar itu, jam 2 pagi, sendirian dengan secangkir teh yang sudah dingin. Saya duduk diam selama hampir 1 jam penuh, tanpa bergerak sama sekali. Namanya Pak Herjuno, notaris. Beliau yang mengurus akta jual beli rumah saya 14 tahun lalu, waktu saya masih dokter muda yang datang ke kantornya dengan map plastik dan tangan gemetar. Waktu itu beliau melihat saya menghitung uang muka dengan pecahan 50 ribuan yang lecek. Lalu beliau berkata satu kalimat yang tidak pernah saya lupakan. Dokter, simpan baik-baik akta ini. Suatu hari, kertas ini akan jadi satu-satunya teman dokter. Saya menganggapnya basa-basi orang tua. Selama 14 tahun, saya menganggapnya basa-basi. Saya menelpon beliau jam 11 malam. Beliau mengangkat di dering ketiga, suaranya serak karena bangun tidur. Tapi begitu saya menyebut nama saya, beliau langsung terjaga. Dokter Anindya. Akhirnya, seolah beliau sudah menunggu telepon ini selama 5 tahun, saya bertanya, Pak, kalau rumah atas nama saya dibeli sebelum menikah, apakah bisa diambil orang lain? Beliau diam sebentar, lalu beliau bertanya balik dengan suara yang sangat tenang. Dokter, ada yang menyodorkan surat untuk dokter tanda tangani belakangan ini. Saya bilang, belum. Kalau begitu, kata beliau, akan ada. Dan sebelum itu terjadi, kita perlu bicara. Datang ke kantor saya, jangan bawa siapa-siapa, jangan bilang siapa-siapa. Saya menutup telepon dengan jantung berdebar. Dan besoknya, seolah semesta sedang bercanda dengan selera humor yang buruk. Danendra menyodorkan sebuah map ke atas meja makan. Sayang, ini cuma formalitas. Untuk pengajuan kredit usaha, tanda tangan di sini saja. Saya menatap map itu, lalu saya menatap suami saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, saya melihatnya dengan jelas. Boleh saya baca dulu? Tanya saya. Wajahnya berubah. Kenapa harus dibaca? Kamu tidak percaya sama suami sendiri? Bu Sulastri menyahut dari ruang tengah tanpa melihat. Sudah tanda tangani saja. Istri kok banyak tanya. Nanti kamu jadi menantu durhaka. Menantu durhaka, kata itu dilempar begitu ringan seperti melempar batu ke kolam. Tapi batu itu tenggelam ke dasar dan mengendap di sana selama bertahun-tahun. Selama 4 tahun, kata itu berhasil membungkam saya. Malam itu, entah kenapa, kata itu tidak lagi terasa seperti tuduhan. Kata itu terasa seperti pengakuan. Karena orang yang benar-benar takut kita durhaka, tidak akan menggunakan kata itu setiap kali mereka butuh sesuatu dari kita. Saya tersenyum. Saya bilang, iya, tapi saya mau baca dulu. Saya dokter. Saya terbiasa baca sebelum tanda tangan. Kalau saya salah tanda tangan, orang bisa mati. Ruangan itu hening. Rania berhenti mengunyah, dan Nendra menarik map itu kembali dengan gerakan yang terlalu cepat. Ya sudah, lain kali saja, katanya. Lain kali saja, 3 kata yang mengonfirmasi semuanya. Malam itu, saya duduk lama di kamar dan pertanyaan yang selama 4 tahun tidak berani saya ajukan, akhirnya muncul juga. Apakah saya durhaka kalau saya membela diri sendiri? Saya membolak-balik pertanyaan itu sampai jam 3 pagi. Dan pada akhirnya, saya menemukan jawabannya. Bukan dari kitab, bukan dari ceramah, tapi dari almarhum ayah saya. Ayah saya orang yang paling menghormati orang tua yang pernah saya kenal. Beliau mengirim uang ke nenek saya setiap bulan sampai beliau meninggal. Tapi beliau juga yang bilang, jangan menggadaikan harga dirimu untuk dianggap baik. Berarti menghormati dan menghancurkan diri sendiri bukan hal yang sama. Berarti selama ini ada orang yang sengaja mencampur dua hal itu supaya saya tidak bisa membedakannya. Sabar itu memang baik. Tapi sabar yang dipakai orang lain sebagai tali untuk mengikat kita, itu bukan ibadah, itu perkakas. Saya tidak tidur malam itu. Tapi untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya tidak tidur karena sedang berpikir, bukan karena sedang menangis. Pola ke-6 datang dalam bentuk selembar kertas kuning. 2 minggu kemudian, saya menerima surat dari perusahaan pembiayaan. Isinya pemberitahuan keterlambatan angsuran atas kendaraan operasional klinik saya. Saya membaca ulang 3 kali.
sekali. Mobil itu lunas. Saya melunasinya 2 tahun lalu. Saya membuka lemari arsip di rumah. Laci ketiga, map biru, tempat saya menyimpan BPKB. Map itu kosong. Saya berdiri di depan lemari itu selama entah berapa lama, memegang map biru kosong, dan merasakan sesuatu yang aneh. Bukan amarah, bukan panik. Yang saya rasakan adalah lega. Lega yang mengerikan. Karena selama 4 tahun saya terus bertanya-tanya, apakah saya berlebihan? Apakah saya kurang bersyukur? Apakah saya perempuan yang terlalu banyak menuntut? Map kosong itu menjawab semuanya. Saya tidak berlebihan. Saya dirampok. Ternyata Danendra menggadaikan BPKB mobil klinik saya 18 juta. 18 juta untuk sebuah mobil senilai 200 juta lebih, dan uang 18 juta itu kemudian saya tahu dipakai untuk membayar uang muka apartemen di Kalibata. Bukan untuk kami, untuk Vira. Pola ketujuh, dan ini yang membuat saya berhenti menghitung. Rania datang ke kamar saya suatu sore membawa selembar kwitansi. Mbak, ini cicilan mobil aku bulan ini 4.200.000. Transfer ya? Saya menatapnya. Kenapa saya yang bayar cicilan mobil kamu? Dia benar-benar terkejut. Bukan pura-pura, dia benar-benar tidak mengerti pertanyaan saya. Ya karena Mbak punya uang, katanya, seolah menjelaskan bahwa langit itu biru. Aku kan tidak kerja. Masa Mbak tega lihat aku susah? Lalu dia menambahkan, sambil melihat kuku-kukunya, kalimat yang kemudian saya tulis persis di buku coklat saya. Lagi pula Mbak, mau uang itu buat apa? Buat anak juga tidak ada. Saya masih bisa mendengar nada suaranya sampai sekarang. Bukan nada jahat, itu yang paling mengerikan. Itu nada orang yang sedang menyampaikan fakta. Di keluarga itu, kekosongan rahim, saya sudah lama diubah menjadi mata uang, dan mereka sudah selesai menghitung nilai tukarnya. Bu Sulastri lewat, mendengar itu dan tidak menegur Rania. Beliau justru menoleh pada saya dan berkata, "Sudah, kasihkan. Kamu kan tidak punya tanggungan." Danendra ada di sana. Tentu saja dia ada di sana. Dia sedang mengaduk kopinya. Sendoknya berdenting 3 kali di tepi cangkir. Lalu dia mengangkatnya, meniupnya, dan menyeruput. 11 tahun. Dan denting sendok itulah yang akhirnya mematahkan sesuatu di dalam diri saya. Saya mentransfer 4.200.000 itu. Saya bahkan bilang terima kasih pada Rania karena sudah mengingatkan. Lalu saya masuk ke kamar, mengunci pintu, duduk di lantai, dan menelepon Pak Herjuno. "Pak," kata saya mau bicara besok, dan saya rasa saya butuh lebih dari sekedar notaris. Beliau menjawab, "Dokter sudah siap?" Saya bilang, "Belum, tapi saya sudah selesai menunggu." Yang tidak mereka tahu, mulai malam itu, setiap rupiah yang saya berikan bukan lagi kekalahan. Setiap rupiah adalah tanggal, jam, dan bukti. Saya berhenti melawan mereka dan mulai mengarsipkan mereka. Pola ke-8 adalah puncaknya, dan puncaknya, seperti biasa, dalam keluarga itu diletakkan tepat di hari paling bahagia saya. Setelah 3 tahun mengumpulkan, merencanakan, dan menahan lapar di dapur belakang, saya akhirnya membuka cabang kedua klinik Prameswari di kawasan Bintaro. Peresmiannya hari Minggu. Saya mengundang 80 orang pasien-pasien lama, kolega dari fakultas, teman-teman semasa koas, wartawan dari majalah kesehatan lokal. Saya juga mengundang keluarga suami saya, semuanya Bu Sulastri, Rania, sepupu-sepupu dari Purwokerto. Saya bahkan menyewa mobil untuk menjemput mereka. Karena sampai detik itu, sungguh satu bagian kecil dari diri saya masih ingin mereka bangga. Acara berjalan lancar sampai menit ke-40. Saya sedang berdiri di depan, memegang gunting pita, tersenyum ke arah kamera, lalu Danendra naik ke atas panggung kecil itu, mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara, dan tersenyum ke arah 80 orang. Sebelum acara ini dilanjutkan, katanya dengan suara yang jelas sekali, "Saya mau mengumumkan sesuatu. Saya dan Anindya sudah lama tidak cocok. Hari ini saya mengajukan cerai. Saya tidak mau lagi hidup dari uang perempuan." 80 orang terdiam. Saya masih memegang gunting pita itu. Pita merahnya masih utuh. Dan di barisan kedua, Bu Sulastri berdiri, bertepuk tangan, dan berkata dengan suara lantang,
supaya semua orang dengar. Akhirnya, anakku sadar juga, 11 tahun dijadikan babu sama perempuan mandul. Perempuan mandul diucapkan di depan 80 orang, di depan wartawan, di depan mantan dosen saya, di hari peresmian klinik yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Rania mengangkat ponselnya, dia merekam wajah saya, dan dia tersenyum sambil merekam. Mereka merencanakan ini, mereka tidak asal marah, mereka memilih hari ini, jam ini, ruangan ini, karena mereka ingin luka itu punya penonton. Saya berdiri di sana, memegang gunting pita, dan saya tidak berkata apa-apa. Bukan karena saya tidak punya kata-kata, tapi karena saya tahu kalau saya bicara sekarang, saya akan kehilangan satu-satunya hal yang belum sempat mereka ambil dari saya. 80 orang menunggu saya menangis. Bu Sulastri menunggu saya berlutut. Danendra menunggu saya memohon. Saya meletakkan gunting pita itu di atas meja, pelan sekali, sampai terdengar bunyi kecil di ruangan yang sunyi itu. Lalu saya mengambil mikrofon dari tangan suami saya, dan berkata satu kalimat, "Terima kasih sudah datang, silahkan dinikmati hidangannya." Acara ini tetap berlanjut. Lalu saya berjalan ke belakang panggung, masuk ke ruang persiapan, menutup pintu, dan mengirim satu pesan singkat ke satu nomor. Isi pesannya 3 kata, "Pak, kita mulai." Yang mereka tidak tahu, saat mereka sedang memilih hari terbaik untuk mempermalukan saya. Saya sudah 3 bulan memilih hari terbaik untuk sesuatu yang lain, dan hari itu ternyata adalah hari yang sama. Untuk memahami apa yang terjadi berikutnya, kalian perlu tahu apa yang saya lakukan selama 3 bulan sebelumnya. Saya tidak menyewa detektif, saya tidak menyebar foto, saya tidak menelpon Vira untuk memaki. Saya hanya melakukan satu hal, saya membuka laci 3 bulan sebelumnya di kantor Pak Herjuno yang berbau kertas tua dan kopi tubruk. Beliau meletakkan sebuah map di depan saya. Dokter ingat ini, di dalamnya akta jual beli rumah Cinere, tahun pembelian 4 tahun sebelum pernikahan saya. Atas nama Anindya Prameswari, gadis. "Dokter, ini harta bawaan," kata beliau, "bukan harta bersama. Secara hukum, suami dokter tidak punya hak apapun atas rumah ini. Beliau tinggal di sana atas izin dokter. Izin itu bisa dokter cabut." Lalu beliau membuka map kedua. Di dalamnya, salinan pendirian badan usaha klinik Prameswari. Pemilik tunggal 100%. Dan ini, kata beliau, yang membuat saya menunggu telepon dokter selama 5 tahun. Beliau menunjuk satu baris, sebuah surat kuasa yang pernah dibuat Danendra 6 tahun lalu saat saya sakit tifus dan tidak bisa mengurus perpanjangan izin klinik. Surat kuasa terbatas, berlaku 3 bulan, sudah lama kedaluarsa selama 6 tahun. Kata Pak Herjuno pelan. Suami dokter menggunakan salinan surat ini untuk memperkenalkan diri sebagai pemilik klinik di berbagai tempat, termasuk saat menggadaikan BPKB, termasuk saat menandatangani pembebasan biaya untuk pasien tertentu. Saya bertanya, "Itu artinya apa, Pak?" Beliau menatap saya lama. Lalu beliau berkata, "Artinya, dokter, bukan saya yang akan menjatuhkan beliau. Beliau sudah menandatangani kejatuhannya sendiri, berkali-kali dengan tangan sendiri. Saya cuma perlu menyusunnya berurutan." Dan ada satu hal lagi, satu hal yang bahkan Pak Herjuno tidak tahu sampai saya memberitahunya sore itu. 3 tahun lalu, setelah ada kasus pencurian alat di klinik sebelah, saya memasang kamera keamanan, bukan 1, 9, di ruang tunggu, di koridor, di ruang arsip, di depan lemari obat. Kliniknya kecil, tapi rekamannya tersimpan otomatis di penyimpanan awan selama 3 tahun penuh. Saya membayar langganannya setiap bulan, dan lupa bahwa saya membayarnya. Suami saya melakukan semua urusannya di klinik saya, karena baginya, klinik itu memang miliknya. Dia menandatangani surat gadai BPKB di meja resepsionis saya. Dia menemui perantara pembiayaan di ruang tunggu saya. Dia mencium perempuan itu di koridor arsip saya, tepat di bawah kamera nomor 6. Hari Selasa, jam 4 sore, saat itu saya sedang mencabut gigi geraham seorang nenek berusia 80 tahun di ruangan sebelah. Semuanya terekam 3 tahun dengan tanggal, jam, dan menit. Bukan karena saya cerdik, bukan karena saya merencanakan, tapi karena mereka begitu yakin saya tidak akan pernah melihat. Sampai mereka lupa bahwa rumah yang mereka rampok itu punya jendela. Sekarang, kembali ke hari peresmian itu, pesan 3 kata saya terkirim jam 11 lewat 20. Jam 1 siang, 80 tamu masih menikmati hidangan.
Danendra sedang menerima ucapan selamat dari sepupu-sepupunya, seolah dia baru saja memenangkan sesuatu. Saat itulah 3 hal terjadi secara bersamaan. Yang pertama, surat pencabutan izin tinggal dikirim ke rumah Cinere, ditandatangani oleh pemilik sah dengan tembusan ke kelurahan dan kepolisian setempat, bukan pengusiran. Pencabutan izin secara hukum, sejak jam 1 siang itu, ibu mertua saya, adik ipar saya, suami dan 2 anaknya adalah orang yang berada di properti orang lain tanpa hak. Yang kedua, laporan resmi masuk ke kantor polisi, isinya mengenai penggadaian kendaraan milik badan usaha oleh pihak yang tidak berwenang, disertai salinan surat kuasa kedaluarsa dan rekaman tanggal 12 Maret jam 3:47 sore. Yang ketiga, dan ini yang paling sederhana, saya mengirim 1 berkas ke perusahaan pembiayaan tempat Danendra mengajukan kredit apartemen Kalibata. Isinya bukan tuduhan, isinya hanya keterangan resmi dari notaris bahwa yang bersangkutan bukan pemilik dan tidak pernah menjadi pemilik dari aset yang dia cantumkan sebagai jaminan. Saya tidak menghancurkan apapun, saya hanya berhenti berbohong untuk mereka. Karena selama 11 tahun, saya adalah kebohongan itu. Saya adalah alasan kenapa laki-laki itu terlihat seperti pengusaha. Saya adalah alasan kenapa keluarga itu terlihat terhormat. Saya hanya melangkah ke samping dan mereka jatuh sendiri karena ternyata tidak ada apa-apa di bawah mereka selain saya. Malam itu mereka pulang ke rumah Cinere dan menemukan surat itu tertempel di pintu, dilaminasi rapi. Danendra menelpon saya 41 kali. Saya menghitungnya bukan karena dendam, tapi karena buku coklat saya sudah jadi kebiasaan. Di panggilan ke-42, saya angkat. Suaranya tidak lagi seperti suara laki-laki yang naik ke atas panggung siang tadi. Suaranya seperti anak kecil. Ning, ini apa? Ini rumah kita. Bukan, kata saya. Ini rumah saya. Kamu tinggal di sini 11 tahun. Karena saya mengizinkan, izin itu saya cabut siang tadi. Sama seperti kamu mencabut pernikahan kita di depan 80 orang. Ibu saya sakit, Ning. Beliau tidak punya tempat lain. Dan disitulah, sahabat, saya berhenti sebentar. Karena kalimat itu benar. Bu Sulastri memang sakit, diabetes sudah bertahun-tahun. Saya yang mengantar beliau kontrol setiap bulan. Saya yang menghafal dosis obatnya. Saya bisa saja bilang, bukan urusan saya. Itu adil, itu pantas. 80 orang mendengar beliau memanggil saya perempuan mandul. Tapi saya teringat satu hal. Saya teringat wajah saya sendiri di cermin kamar mandi jam 2 pagi di hari ke-6 Lebaran saat saya hampir pingsan menggoreng untuk 22 orang. Saya ingat betapa saya membenci orang-orang yang bisa melihat manusia lain kelelahan dan tidak merasa apa-apa. Dan saya sadar kalau saya menutup telepon ini dengan kalimat, bukan urusan saya akan menjadi persis seperti mereka. Saya akan menang dan saya akan berubah menjadi hal yang saya benci. Jadi saya berkata, rumah lama ibu di Depok masih ada. Yang bocor itu, saya sudah kirim tukang ke sana 3 hari lalu. Atapnya sudah selesai. Listriknya sudah menyala. Kunci ada di pos satpam. Obat ibu untuk 3 bulan ke depan sudah saya titipkan di sana, lengkap dengan jadwalnya. Saya sudah minta Mbak Yuni mengecek gula darah ibu sebulan sekali. Biayanya saya yang tanggung, sampai ibu meninggal. Dia terdiam lama, lalu dia bertanya, kenapa? Karena beliau sakit, kata saya, dan karena saya dokter. Ning, kalau begitu berarti kamu masih tidak, kata saya, dan saya mendengar suara saya sendiri tenang, tidak bergetar sedikit pun. Danendra, dengar baik-baik, ini bukan pintu yang terbuka. Ini bukan tanda saya masih mencintaimu. Saya membiayai obat ibumu karena saya tidak mau jadi orang yang bisa membiarkan orang sakit tanpa obat. Itu tentang saya, bukan tentang kalian. Ning, saya bisa menghancurkan kamu sampai ke akar. Saya punya semuanya. 3 tahun, Danendra, 9 kamera. Saya bisa kirim ke wartawan yang tadi siang ada di ruangan itu. Dan besok pagi nama kamu ada di mana-mana. Kamu tahu kenapa saya tidak melakukannya? Dia tidak menjawab, karena kalau saya melakukannya, saya akan jadi seperti ibumu di barisan kedua tadi siang.
bertepuk tangan sambil melihat orang hancur. Dan saya sudah 11 tahun melihat perempuan itu. Saya tidak mau jadi dia. Saya menutup telepon, dan itulah sejujurnya momen kemenangan saya. Bukan surat di pintu, bukan laporan polisi, tapi detik ketika saya memegang senjata yang cukup untuk meratakan mereka dan saya meletakkannya kembali di atas meja. Kalian mungkin kecewa, kalian mungkin ingin saya menyebarkan rekaman itu. Saya mengerti, saya juga sempat ingin, tapi ada perbedaan antara keadilan dan pembalasan. Dan perbedaannya adalah, ini keadilan berhenti ketika yang salah sudah menanggung akibat perbuatannya. Pembalasan tidak pernah berhenti karena yang dia makan bukan lawannya, melainkan kita sendiri. 8 bulan berlalu, proyek properti di Bekasi itu yang katanya butuh 340 juta. Ternyata memang ada. Danendra memang menyetorkan uang itu kepada seorang partner yang setelah uangnya masuk tidak pernah lagi mengangkat telepon. Uang saya tidak dipakai untuk menipu saya. Uang saya dipakai untuk menipu suami saya sendiri. Dan itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan keserakahannya. Apartemen Kalibata Batali. Vira pergi 3 minggu setelah cicilan pertama gagal. Dengan gigi baru senilai 48 juta yang dipasang di kursi klinik saya tidak pernah menagihnya. Kadang saya membayangkan dia tersenyum di depan cermin. Dan tanpa tahu, senyum itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dari seluruh cerita ini untuknya. Rania dan suaminya pindah ke rumah Depok bersama Bu Sulastri. Rekaman yang dia buat di hari peresmian itu, yang dia unggah malam itu juga dengan penuh kemenangan. Ternyata tidak berjalan sesuai rencananya. Orang-orang tidak menertawakan saya. Orang-orang membaca komentar ibunya, video itu ditonton 2 juta kali. Dan yang mereka bicarakan bukan perempuan yang berdiri memegang gunting pita, tapi perempuan yang bertepuk tangan di barisan kedua. Mereka menyiapkan senjata itu sendiri. Mereka menyalakannya sendiri. Saya bahkan tidak perlu menyentuhnya. Bu Sulastri masih menerima obatnya setiap 3 bulan. Beliau tidak pernah mengucapkan terima kasih. Saya tidak pernah mengharapkannya. Tapi Mbak Yuni bercerita, suatu kali beliau bertanya pelan saat gula darahnya diperiksa. Dokter itu sehat. Hanya itu. Lalu beliau diam lagi. Saya tidak tahu apa artinya. Mungkin tidak berarti apa-apa. Mungkin di suatu tempat yang sangat dalam dan sangat terlambat. Seorang perempuan tua sedang menghitung ulang sesuatu. Saya tidak menunggu. Itu bukan bagian saya lagi. Danendra sekarang bekerja di sebuah dealer mobil bekas di Ciputat. Saya tahu bukan karena mencari tahu, tapi karena dunia ini sempit dan Cinere lebih sempit lagi. Saya pernah berpapasan dengannya sekali di lampu merah. Dia melihat saya melihatnya, dan saya tidak merasakan apa-apa. Bukan benci, bukan sakit, bukan kemenangan, hanya rasa yang tenang, seperti melihat foto lama seseorang yang dulu kita kenal. Ternyata itulah bentuk kebebasan yang sesungguhnya. Bukan saat kita berhasil membalas, tapi saat wajah orang itu tidak lagi punya kuasa untuk mengubah suhu tubuh kita. Klinik Prameswari sekarang punya 4 cabang. Bayuni jadi kepala perawat di cabang Bintaro, gajinya 3 kali lipat. Dan anaknya kuliah kedokteran dengan beasiswa dari yayasan kecil yang saya buat. Yayasan itu punya namanya diambil dari nama ayah saya. Dan tugasnya cuma satu, membiayai perempuan yang ingin sekolah lagi setelah bercerai. Sampai hari ini sudah ada 19 orang, 19 perempuan yang datang ke kantor kecil itu dengan map plastik dan tangan gemetar. Persis seperti saya 14 tahun lalu. Buku coklat itu masih saya simpan. Isinya penuh tanggal, jam, angka, kalimat. Saya tidak pernah membukanya lagi, tapi saya tidak membuangnya. Karena buku itu bukan buku dendam, buku itu adalah bukti bahwa saya tidak gila. Bahwa selama 4 tahun, saat semua orang bilang saya berlebihan, saya sebenarnya sedang melihat dengan sangat jelas. Dan kalau ada satu hal yang saya pelajari dari 11 tahun itu, ini dia, saya dulu mengira sabar adalah tentang bertahan selama mungkin. Ternyata bukan. Sabar adalah tentang tahu kapan harus berdiam, menghormati orang tua itu benar, dan saya masih mempercayainya sampai sekarang. Tapi menghormati bukan berarti menyerahkan seluruh hidup kita
untuk dipakai orang lain, lalu menyebut kehancuran itu ibadah. Harga diri bukan soal menang. Harga diri adalah soal tidak kehilangan diri sendiri. Bahkan di detik ketika kita punya semua alasan untuk kehilangannya. Ada banyak perempuan di luar sana yang malam ini sedang memasak mie instan sendirian di dapur, di rumah yang mereka bayar sendiri, sambil mendengar suara televisi yang sengaja dikeraskan. Kalian bukan berlebihan, kalian bukan kurang bersabar, kalian hanya sedang melihat sesuatu yang belum berani kalian sebut namanya. Ada juga banyak suami di luar sana yang hari ini memilih menaikkan volume televisi. Ketahuilah, diam kalian itu bukan netral, diam kalian adalah suara, dan suatu hari nanti, orang yang kalian diamkan akan berhenti menunggu kalian bicara. Ada pula para ibu mertua yang mengira menantu adalah orang asing yang harus dijaga jaraknya. Atau lebih buruk lagi, sumber daya yang harus dikelola. Yang kalian jaga jaraknya itu bisa jadi satu-satunya orang yang masih mau mengantar kalian kontrol setiap bulan ketika anak kandung kalian sudah sibuk dengan hidupnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Bukan pilihan untuk tidak disakiti, karena itu tidak pernah ada di tangan kita. Tapi pilihan untuk tidak berubah menjadi orang yang menyakiti kita. Saya memilih, dan sampai hari ini, itu adalah satu-satunya kemenangan yang benar-benar terasa seperti kemenangan. Kalau kalian pernah berada di posisi saya, atau sedang berada di sana sekarang, ceritakan di kolom komentar. Kadang satu kalimat dari orang asing bisa jadi pelampung yang benar-benar membawa kita ke tepi, bukan yang menahan kita di tengah. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Pukul 5 sore. Saya pulang membawa tas kerja penuh laporan audit. Yang saya temukan di gerbang rumah adalah 2 truk bak terbuka. Mertua dan 5 ipar tiri saya sedang menurunkan lemari, kasur, dan karung pakaian ke dalam rumah saya. Suami saya, Reza, berdiri di teras sambil menunduk. Dia hanya bergumam, dengan gaji 6 juta. Dia tidak sanggup menafkahi semua orang itu. Saya tertawa kecil, bukan tertawa senang. Tertawa seperti orang yang akhirnya melihat kebenaran dengan jelas. Karena mereka semua lupa satu hal. Rumah yang mereka anggap muara keluarga besar itu bukan atas nama Reza. Rumah itu atas nama saya. Setiap batu batanya saya cicil sendiri, jauh sebelum saya menikah. Dan malam itu juga, saya mulai menyusun satu map dokumen yang akan membuat seluruh rencana mereka runtuh dalam 1 hari. Halo, sahabat pembaca yang budiman, sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak kalian menyimak sampai akhir. Karena di sini, kalian akan melihat bagaimana sebuah keluarga yang serakah menggali lubangnya sendiri, lalu jatuh ke dalamnya dengan cara yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Kalau kalian pernah merasa tak dihargai di rumah sendiri, kisah ini mungkin akan terasa dekat. Jangan lupa dukung cerita ini agar semakin banyak orang yang berani berdiri untuk dirinya sendiri. Nama saya Anindya. Orang memanggil saya Nindi. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan logistik di kawasan Bintaro. Sudah 10 tahun saya berkecimpung dengan angka, neraca, dan tanda tangan yang punya kekuatan hukum. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 4 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan suara demi satu kata yang katanya suci. Keluarga. Malam itu, saya belum tahu bahwa kesabaran saya sudah sampai di ujung jalan. Saya menikah dengan Reza 4 tahun lalu. Waktu itu, dia karyawan biasa di sebuah dealer motor. Gajinya pas-pasan, tapi dia tampak jujur dan sederhana. Saya, yang sejak muda terbiasa menghitung setiap rupiah, merasa kesederhanaan itu justru menenangkan. Yang tidak saya sadari sejak awal adalah bagi keluarga Reza, kesederhanaan bukan nilai. Kesederhanaan hanya alasan untuk terus meminta. Rumah tempat kami tinggal terletak di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tapi nyaman. 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, dapur yang saya rancang sendiri. Rumah itu saya beli dengan cicilan selama 7 tahun. Dari gaji saya sebagai akuntan, sejak saya masih lajang. Uang muka saya kumpulkan sejak tahun pertama bekerja, sedikit demi sedikit, sampai punggung saya sendiri sering terasa dingin karena kurang tidur, mengerjakan laporan tambahan. Sertifikatnya, aktanya,
Semua atas nama saya, Anindya. Bukan yang lain. Ini bukan kebetulan. Ini pilihan sadar seorang perempuan yang tahu bahwa hitam di atas putih adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibohongi. Ibu mertua saya bernama Bu Sutina. Di lingkungan, orang memanggilnya Busu. Usianya 60 tahun. Suaranya lantang. Dan dia punya satu prinsip yang tidak pernah dia sembunyikan. Anak lelaki adalah milik ibunya. Dan istri anak lelaki adalah pembantu yang datang belakangan. Reza adalah anak bungsu, satu-satunya yang menikah dengan perempuan mapan. Di mata Busu, itu bukan kebanggaan. Itu peluang. Reza punya 5 saudara tiri dari pernikahan Busu yang berbeda-beda. Mereka semua tinggal berpencar, dan sebagian besar hidupnya susah. Yang paling saya waspadai adalah si sulung, Mas Bambang. Usianya 40 tahun, tidak punya pekerjaan tetap, tapi selalu berbicara seolah dia mengerti bisnis, hukum, dan uang lebih dari siapapun. Matanya jarang menatap orang. Matanya selalu menatap barang. Ada juga adik ipar saya, Nia. Nia 29 tahun. Manis bicaranya, ramah senyumnya. Tapi saya belajar dengan cara yang keras, bahwa senyum Nia dan hati Nia adalah 2 hal yang berbeda selama 3 tahun pertama. Tekanan itu datang perlahan, seperti air yang menetes ke batu. Setiap lebaran, rumah saya jadi tempat menginap belasan orang. Saya yang memasak, saya yang mencuci. Saya yang membeli semua bahan. Uang THR saya habis untuk parcel dan amplop keluarga besar Reza. Waktu saya keberatan sekali. Dengan suara pelan, Busu langsung menatap saya tajam. Dia berkata, menantu yang baik itu ikhlas. Nindi, rezeki yang ditahan-tahan bikin seret. Reza, yang duduk di sebelahnya, hanya menunduk. Tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Saat itu saya belum marah. Saya hanya merasa dingin. Saya mulai mengerti bahwa di rumah ini, kebaikan seorang menantu dianggap kelemahan yang bisa terus dimanfaatkan. Dan orang yang seharusnya berdiri di depan saya justru memilih berdiri di belakang ibunya. Yang paling menyakitkan bukan omelan Busu. Yang paling menyakitkan adalah tuduhan-tuduhan halus yang datang dari Nia. Nia sering datang ke rumah, tersenyum, membawa oleh-oleh murah, lalu duduk lama di dapur menemani saya. Saya kira dia tulus, ternyata setiap kalimat yang saya ucapkan di dapur itu, esoknya berubah bentuk di telinga Busu. Saya pernah bercerita bahwa saya lelah karena lembur. Besoknya Busu menegur saya. Katanya saya sombong karena merasa kerja saya lebih penting daripada mengurus suami. Saya pernah bilang, saya sedang menabung untuk renovasi dapur. Besoknya Busu berkata, uang saya banyak, tapi pelit pada keluarga sendiri. Nia selalu berdiri di tengah, dengan wajah paling polos di dunia, berkata, dia hanya ingin semua akur. Di titik itu, saya menyimpan satu kebiasaan baru. Saya berhenti bercerita apapun yang penting di depan mereka, yang mereka tidak tahu. Diamnya seorang akuntan bukan tanda menyerah. Itu tanda dia sedang mencatat. Semua berubah pada satu sore di bulan yang basah oleh hujan. Hari itu saya pulang lebih lambat dari biasanya. Kepala saya masih penuh angka dari rapat audit yang molor. Saya hanya ingin mandi, memasak sederhana, lalu tidur. Tapi begitu motor saya berbelok ke gang menuju rumah, kaki saya menekan rem mendadak. 2 truk bak terbuka terparkir tepat di depan gerbang rumah saya. Truk itu penuh sesak. Lemari kayu tua, kasur digulung, panci-panci menghitam, kipas angin. Bahkan karung goni berisi pakaian. Beberapa kuli angkut sibuk menurunkan barang satu persatu. Awalnya saya mengira tetangga sebelah sedang pindah rumah. Tapi ketika saya turun dari motor dan berjalan mendekat, dada saya berdenyut. Semua barang itu dibawa lurus, masuk ke dalam pagar rumah saya. Saya bergegas melewati gerbang. Dan suara pertama yang saya dengar adalah suara Busu, lantang, seperti mandor yang sedang memimpin proyek besar. Lemari itu taruh di kamar belakang, kasur yang besar untuk kamar depan. Ayo cepat, sebelum hujan turun lagi. Saya berdiri terpaku di ambang pintu. Ruang tamu saya
sudah tidak berbentuk. Sofa saya digeser ke sudut. Meja makan saya dipenuhi kardus. 5 wajah asing dan setengah asing menoleh ke arah saya. Mertua, Mas Bambang, istrinya, Nia, dan 2 ipar tiri lain dengan anak-anak mereka. 6 orang dewasa, ditambah anak-anak. Di rumah 2 kamar milik saya. Busu menoleh, menyeka keringat di dahinya, lalu tersenyum, seolah semuanya wajar. Oh, kamu sudah pulang, Nindi. Bagus. Bantu ibu atur dapur, ya. Mulai sekarang keluarga kita tinggal bersama. Biar hemat. Biar rukun. Saya menatap Reza yang berdiri di pojok, memegangi 1 kardus. Tidak berani menatap saya. Suara saya keluar pelan. Mas, ini semua apa? Reza hanya menunduk. Ibu yang mau. Nindi, katanya sudah tidak sanggup bayar kontrakan. Punggung saya terasa dingin. Busu berkata, kali ini lebih keras. Rumah sebesar ini kok cuma ditinggali berdua? Mubazir. Sekarang ramai. Ada yang urus anak cucu. Saya mengerutkan kening. Anak cucu. Di rumah ini tidak ada anak cucu. Saya dan Reza belum dikaruniai anak. Lalu, anak cucu siapa yang dia maksud? Kelima, ipar tiri dan anak-anak mereka. Saat itu, saya benar-benar mengerti. Mereka sama sekali tidak menganggap rumah ini sebagai tempat tinggal kami berdua. Mereka menganggapnya sebagai muara, tempat seluruh aliran sungai keluarga akan bermuara. Dan saya yang harus menampung semuanya. Malam itu saya menunggu Reza selesai membantu menata barang. Setelah semua orang tidur berdesakan di ruang tengah, saya menariknya bicara di dapur. Saya tidak marah. Saya hanya bicara dengan nada seorang akuntan yang membaca laporan rugi. Mas, dengar baik-baik. Rumah ini tidak bisa menampung 6 orang dewasa. Aku tidak punya kewajiban menafkahi seluruh keluargamu. Saya pikir Reza akan mengerti. Saya salah. Dia menghela napas. Lalu berkata, Nindi, mereka keluargaku. Kamu tega mengusir ibuku? Nanti orang bilang apa? Aku tidak mengusir siapapun. Mas, aku hanya bilang, rumah ini tidak cukup dan aku tidak sanggup membiayai semuanya. Gajimu besar. Mimbi, masa segitu saja tidak ikhlas? Kalimat itu menusuk. Bukan karena kasar, tapi karena begitu jujur. Bagi mereka, gaji saya bukan hasil kerja keras saya. Gaji saya adalah hak milik bersama keluarga besar Reza. Malam itu saya tidur di lantai dapur, di rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Saya menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. Baiklah, kalau bahasa kebaikan tidak mereka mengerti. Mungkin sudah waktunya saya bicara dengan bahasa yang mereka takuti. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka kecil yang tertata rapi. Setiap pagi saya bangun pukul 4 untuk memasak bagi 10 mulut sebelum berangkat kerja. Pulang kerja, tumpukan piring kotor sudah menunggu seperti gunung. Cucian satu keluarga besar menumpuk di kamar mandi. Nia, adik ipar yang katanya baik itu, dengan santai menyodorkan sekeranjang pakaian dalam istri Mas Bambang, Mbak Nindi. Tolong cuciin ini ya, Mbak Wulan kan baru melahirkan. Gak boleh kena air dingin, katanya. Sambil tersenyum manis, saya menatap keranjang itu, lalu menatap Nia. Nia, aku juga baru pulang kerja. Aku lelah. Belum selesai kalimat saya, Busu sudah muncul dari ruang tengah. Suaranya menggelegar memenuhi rumah saya sendiri. Astaga, cuma disuruh nyuci saja gak mau. Menantu macam apa kamu ini? Di rumah ini kamu yang paling muda dan paling mampu. Kalau tidak mau kerja, buat apa ada di sini? Buat apa ada di sini? Di rumah yang saya cicil 7 tahun, saya menoleh ke Reza. Berharap sekali saja dia berdiri untuk saya. Reza hanya berkata pelan, "Sudahlah, Mimbi, turuti saja ibu, biar tidak ribut." Saya tidak menjawab. Saya mengambil keranjang itu. Tapi di dalam hati, satu nama saya coret dari daftar orang yang layak saya bela. Nama itu adalah suami saya sendiri.
yang mereka tidak tahu. Malam itu saya membuka kembali map coklat di dasar lemari saya. Di dalamnya, akta dan sertifikat rumah ini. Semua atas nama Anindya. Puncak dari semuanya datang di dapur 2 minggu kemudian. Saya kebetulan pulang lebih awal karena kantor libur setengah hari. Rumah tampak sepi. Saya kira semua sedang keluar, tapi dari balik pintu dapur yang setengah terbuka, saya mendengar suara Mas Bambang dan Busu. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas. Bu, rumah ini bagus, lokasinya strategis. Sayang kalau cuma jadi tempat tinggal, kata Mas Bambang. Maksudmu bagaimana? Bam, tanya Busu. Reza itu lemah, Bu, gampang diatur. Bu, bujuk saja dia untuk minta Nindi tanda tangan. Bilang buat jaminan usaha keluarga. Kalau sertifikat sudah balik nama ke Reza, gampang urusannya. Nanti rumah ini bisa kita jual. Uangnya buat modal. Dibagi rata untuk kita semua. Saya berdiri membeku di balik pintu. Jadi ini rencana sebenarnya. Mereka tidak sekedar ingin menumpang. Mereka ingin merampas. Nia lalu menyahut dari sudut dapur. Suaranya manis seperti gula. Sangat berbeda dari pesannya semalam. Iya, Bu. Lagi pula Mbak Nindi itu perempuan. Nanti kalau punya anak juga sibuk. Aset begini lebih aman kalau dipegang laki-laki. Busu tertawa kecil. Benar. Perempuan itu tidak usah pegang aset besar. Bikin lupa diri. Saya menutup mulut saya sendiri dengan tangan agar tidak bersuara. Bukan karena takut, tapi karena saya sedang berpikir secepat saya membaca neraca. Mereka pikir mereka sedang menyusun rencana yang mereka tidak tahu. Mereka baru saja memberi saya semua bukti yang saya butuhkan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, karena otak saya bekerja seperti mesin. Saya menyusun langkah, satu persatu. Serapi saya menyusun laporan keuangan tahunan. Pertama, saya harus memastikan tidak ada satupun dokumen asli yang bisa mereka sentuh. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, saya membawa map coklat itu keluar dari rumah. Saya menyimpannya di brankas kantor, tempat yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau. Kedua, saya menemui Pak Tono. Pak Tono adalah rekan lama saya, seorang notaris yang jujur, yang dulu membantu saya mengurus akta rumah ini. Di kantornya, yang tenang, saya menceritakan semuanya. Pak Tono mendengarkan, lalu tersenyum tipis. Bu Nindi, rumah ini 100% atas nama Anda, suami Anda. Apalagi mertua Anda tidak punya hak hukum apapun atasnya. Selama Anda tidak menandatangani apapun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saya mengangguk pelan. Kalau begitu, tolong siapkan salinan resmi semua dokumen Pakistan, dan tolong siapkan juga surat somasi. Saya ingin semuanya sah secara hukum. Pak Tono menatap saya. Anda yakin? Ini keluarga. Saya menjawab. Justru karena mereka bilang ini keluarga. Pakistan. Saya harus melakukannya dengan benar, bukan dengan emosi, dengan hukum. Selama 2 minggu berikutnya, saya berpura-pura menyerah. Ini bagian yang paling berat. Saya harus menahan diri. Saya tetap memasak, tetap mencuci, tetap menunduk saat Busu mengomel. Tapi setiap malam, saya mencatat. Saya mencatat berapa uang saya yang mereka habiskan. Saya menyimpan struk belanja. Saya diam-diam merekam percakapan saat Mas Bambang lagi-lagi membujuk Reza soal tanda tangan. Suatu malam, Reza benar-benar datang dengan map berisi surat. Wajahnya gugup. Nindi, ini cuma formalitas. Buat jaminan usaha Mas Bambang. Tanda tangan di sini saja, ya. Namamu tetap ada kok, cuma ditambah namaku. Saya menatap surat itu. Surat kuasa untuk balik nama sertifikat. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya tersenyum tulus. Boleh? Mas, tapi aku baca dulu ya. Aku kan akuntan, tidak enak tanda tangan tanpa baca. Reza tampak lega. Dia tidak tahu. Senyum saya bukan tanda setuju. Itu tanda bahwa perangkap mereka sudah lengkap. Malam itu, di kolom komentar hati saya bertanya pada diri sendiri. Menurut kalian, kalau berada di posisi saya, apakah kalian masih akan diam? Situasi di rumah semakin hari semakin melampaui batas. Setelah mengira saya akan segera menandatangani surat itu, mereka menjadi semakin berani. Bu Su mulai mengatur
seolah rumah itu memang miliknya. Dia memindahkan foto pernikahan saya dari ruang tamu, menggantinya dengan foto keluarga besar Reza. Dia membagi-bagi kamar, seolah dia yang punya hak. Kamar tidur saya dan Reza, kamar yang saya rancang dengan tangan saya sendiri, diberikan kepada Mas Bambang dan istrinya yang baru melahirkan. Mereka butuh ruangan yang tenang untuk bayi. Kalian yang muda tidur di ruang tengah saja dulu, kata Busu, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Saya dan Reza akhirnya tidur beralas kasur tipis di ruang tengah, di antara barang-barang keluarga besarnya. Reza tidak protes. Dia hanya berkata, "Sabar, Nindi." Namanya juga keluarga. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap langit-langit rumah saya sendiri dari lantai, seperti tamu di rumah orang lain. Uang saya mulai mengalir keluar seperti air bocor. Tagihan listrik melonjak 3 kali lipat karena 10 orang tinggal bersama. Tagihan air membengkak. Belanja dapur yang dulu cukup 1 juta sebulan, kini menembus 3 juta. Semua dibebankan pada saya, sang menantu yang katanya paling mampu. Suatu hari, saya menemukan tabungan darurat saya di rekening berkurang drastis. Ternyata Reza, atas permintaan ibunya, telah mentransfer sebagian untuk membayar utang Mas Bambang. Saat saya bertanya, Reza malah membentak, "Itu kan uang bersama." "Nindi, kamu ini istri macam apa? Hitung-hitungan sama saudara sendiri." Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya kira jujur dan sederhana, kini saya melihat dengan jelas. Dia bukan jujur. Dia hanya lemah, dan kelemahan itu dipakai orang lain untuk menyakiti saya. Malam itu, di kamar mandi, saya menangis tanpa suara untuk terakhir kalinya. Setelah itu, air mata saya kering. Yang tersisa hanya ketetapan hati sedingin baja. Nia semakin sering datang, dan racunnya semakin terang-terangan. Suatu sore, saat saya sedang menyetrika setumpuk baju keluarga besar, Nia duduk di dekat saya sambil bermain ponsel. "Mbak Nindi, jangan tersinggung ya," katanya dengan nada seolah peduli. "Tapi ibu bilang, Mbak itu beruntung banget bisa masuk keluarga kami. Coba bayangkan, perempuan yang sibuk kerja begini. Siapa yang mau kalau bukan Mas Reza?" Saya berhenti menyetrika sejenak. "Maksudmu apa, Nia?" "Ya, maksudnya, Mbak, jangan sok mandiri. Perempuan yang terlalu mandiri itu susah diatur. Nanti tidak ada yang mau." Kalimat itu, jika keluar dari mulut orang lain, mungkin hanya angin lalu, tapi keluar dari mulut Nia. Saya tahu itu bukan nasihat. Itu cara mereka melunakkan saya agar menyerahkan segalanya. Saya hanya tersenyum. "Terima kasih nasihatnya, Nia." Di dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, perempuan yang terlalu mandiri memang susah diatur, karena dia tahu persis apa yang dia miliki, dan tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa izinnya. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam itu, saya pulang larut, karena harus menyelesaikan audit akhir bulan. Perut saya kosong. Saya belum sempat makan sejak siang. Saya membuka tudung saji di dapur, berharap masih ada sisa makanan yang saya masak pagi tadi. Kosong. Semua habis. Bukan hanya habis, panci-panci kotor bertumpuk, dan tidak ada yang menyisakan sepiring nasi pun untuk saya. Saya menghangatkan air, hendak membuat mie instan, satu-satunya yang tersisa. Saat itu, Busu keluar dari kamar melihat saya, lalu berkata dengan nada mengejek, "Makan mie instan. Katanya akuntan bergaji besar. Kok makannya kayak anak kos?" Saya tidak menjawab. Saya hanya menyeduh mie itu dalam diam. Tapi di dalam hati, saya menghitung. Bukan menghitung amarah, menghitung hari. Berapa hari lagi sampai semua dokumen yang saya siapkan bersama Pak Tono benar-benar lengkap. Karena saya tahu, kesabaran seperti ini punya batas. Dan batas itu semakin dekat. Beberapa hari kemudian, terjadi hal yang membuat saya benar-benar membuka mata. Sore itu, saya mendapati kotak perhiasan saya di kamar terbuka dan berantakan. Beberapa perhiasan peninggalan almarhumah ibu saya hilang. Gelang emas yang selama ini saya jaga sebagai satu-satunya kenangan tentang ibu saya lenyap.
Jantung saya berdebar, bukan karena nilai emasnya, tapi karena itu satu-satunya yang tersisa dari ibu saya. Saya bertanya baik-baik kepada semua orang di rumah. Semua menggeleng, memasang wajah tidak tahu. Malamnya, tanpa sengaja, saya melihat Mbak Wulan, istri Mas Bambang, memakai gelang yang sangat mirip. Saat saya tanya, Bu Su langsung memotong dengan galak. Itu kan cuma emas. Keluarga kalau butuh, ya wajar saling pinjam. Kamu ini pelit sekali sama saudara sendiri. Saling pinjam tanpa izin. Barang peninggalan ibu kandung saya. Saya menatap gelang di tangan Mbak Wulan, lalu menatap Bu Su, lalu menatap Reza yang seperti biasa hanya diam. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya hanya berkata pelan, "Baik, saya mengerti sekarang." Mereka pikir saya mengalah lagi. Yang mereka tidak tahu, kalimat itu adalah kalimat perpisahan yang paling tenang yang pernah saya ucapkan. Malam itu, saya menghubungi Pak Tono dan berkata bahwa saya sudah siap. Selain soal uang, ada perlakuan-perlakuan kecil yang setiap hari menggerus harga diri saya. Bu Su punya kebiasaan aneh yang baru saya sadari. Setiap pagi sebelum saya berangkat kerja, dia akan menakar beras dengan gelas belimbing, lalu memberi tanda pada wadahnya dengan spidol. Katanya, itu supaya dia tahu apakah saya memasak terlalu banyak atau mencuri lauk untuk dibawa ke kantor. Di rumah saya sendiri, saya diperlakukan seperti pembantu yang dicurigai mencuri. Suatu kali, saya membeli sekotak kue kesukaan saya di sebuah toko dekat kantor. Saya menyimpannya di kulkas, berniat menikmatinya setelah pulang kerja sebagai hadiah kecil untuk diri sendiri. Ketika saya pulang, kotak itu sudah kosong. Anak-anak ipar sudah menghabiskannya. Dan ketika saya bertanya, Nia hanya tertawa. Yah, Mbak, namanya juga anak-anak. Lagi pula, kalau punya rezeki lebih, itu harus dibagi. Jangan pelit. Jangan pelit. Kata itu selalu mereka pakai untuk membenarkan pengambilan hak orang lain. Saya hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Tapi malam itu, saya membuka buku catatan kecil saya dan menambahkan satu baris lagi. Bukan catatan tentang kue, catatan tentang batas kesabaran yang semakin menipis. Ada satu peristiwa lagi yang membuat luka itu semakin dalam. Hari itu adalah hari ulang tahun saya. Tidak ada yang tahu. Dan saya tidak berharap dirayakan. Tapi, diam-diam, sepulang kerja, saya membeli sepotong kecil kue coklat untuk diri saya sendiri. Saya duduk di sudut dapur, hendak menyalakan satu lilin kecil, hanya untuk saya sendiri. Belum sempat lilin itu menyala, Bu Su masuk, melihat kue itu, lalu berkata, "Wah, ada kue." Kebetulan cucu-cucu belum makan malam. "Bagi sini." Dan tanpa menunggu jawaban, dia membawa kue ulang tahun saya ke ruang tengah untuk anak-anak ipar. Saya duduk sendirian di dapur, menatap lilin kecil yang tidak sempat menyala. Saya tidak menangis, saya hanya tersenyum getir pada diri sendiri. "Selamat ulang tahun, Nindi," bisik saya dalam hati. "Tahun depan, kamu akan merayakannya di rumahmu yang tenang." Saat itu saya belum tahu persis caranya. Tapi saya tahu hari itu pasti akan datang. Dan yang mereka tidak tahu, tekad seorang perempuan yang lahir dari kesepian seperti itu jauh lebih kuat daripada amarah yang meledak-ledak yang membuat saya bertahan selama itu. Sebenarnya adalah satu orang, namanya Mbak Asih, seorang perempuan parubaya yang dulu membantu saya membersihkan rumah sebelum keluarga besar itu datang. Setelah mereka datang, Bu Su memberhentikannya. Katanya buang-buang uang, karena sudah ada saya yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi Mbak Asih tetap diam-diam menghubungi saya. Suatu sore, dia menunggu saya di dekat halte, lalu menyelipkan sebungkus masih hangat ke tangan saya. "Bu Nindi, makan dulu. Ibu terlihat kurus sekali sekarang," katanya. Matanya berkaca-kaca. Kebaikan kecil itu di tengah rumah yang dingin terasa seperti pelukan. Saya menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, Mbak. Suatu hari nanti, semua ini akan berakhir." Dan saat itu tiba, saya ingin Mbak kembali bekerja di rumah saya dengan gaji yang layak. Mbak Asih tersenyum.
meski dia tidak tahu apa yang saya rencanakan. Yang dia tahu hanya satu, bahwa perempuan yang dia hormati ini belum menyerah. Dan dia benar. Puncaknya terjadi pada satu hari Minggu. Hari itu, Busu mengumpulkan seluruh keluarga besar di ruang tamu untuk sebuah pertemuan penting, katanya. Saya diminta menyediakan makanan untuk semua, seolah saya panitia acara di rumah orang lain. Setelah semua kenyang oleh masakan saya, Busu berdiri, berdeham, dan bicara dengan suara resmi. Jadi begini, keluarga kita ini besar, dan kita harus bersatu. Rumah ini akan kita jadikan aset bersama. Mas Bambang punya rencana usaha yang bagus. Rumah ini akan kita jual. Uangnya untuk modal. Hasilnya dibagi rata untuk semua anak ibu. Ruangan langsung riuh oleh kegembiraan para ipar. Mereka sudah membayangkan uang, seolah rumah saya adalah warisan yang bisa mereka bagi-bagi. Mas Bambang menoleh pada Reza. Nah, Reza, kamu sudah bicara sama istrimu soal tanda tangan itu. Semua mata tertuju pada saya. Reza menelan ludah. Sudah. Mas, Nindi katanya mau baca dulu. Busu langsung memotong. Suaranya meninggi. Baca apa lagi? Sudah berminggu-minggu. Nindi, kamu itu menantu, bukan majikan. Rumah suami itu ya rumah keluarga. Tanda tangan sekarang. Atau kamu keluar dari keluarga ini. Rumah suami. Kalimat itu bergema di kepala saya. Saya berdiri perlahan dari kursi. Seluruh ruangan menatap saya. Mengira saya akan menangis. Atau memohon. Atau menyerah. Tapi saya tidak melakukan satu pun dari itu. Saya berjalan tenang menuju tas kerja saya. Dan mengeluarkan sebuah map coklat. Salinan resmi. Yang aslinya sudah aman di brankas kantor saya. Saya meletakkan map itu di atas meja, tepat di depan Busu. Saya mendorongnya perlahan ke arahnya. Saya bicara pelan dan jelas, tanpa nada marah. Tapi setiap kata terasa seperti paku yang menancap di kayu. Silakan ibu baca dulu sebelum bicara tentang rumah suami. Busu mengernyit, membuka map itu dengan ragu. Mas Bambang yang penasaran ikut mencondongkan tubuh. Di lembar pertama, tertera jelas. Sertifikat hak milik, nama pemilik, Anindya. Tidak ada nama Reza. Tidak ada nama Bu Sutina. Tidak ada nama siapapun kecuali saya. Ruangan yang tadinya riuh mendadak sunyi. Saya melanjutkan. Suara saya tetap tenang. Rumah ini 100% atas nama saya. Saya beli dengan cicilan 7 tahun dari gaji saya sejak sebelum saya menikah dengan Reza. Reza tidak punya 1 rupiah pun andil di rumah ini. Wajah Mas Bambang memucat. Rencana yang dia susun berbulan-bulan runtuh dalam 1 kalimat. Busu masih mencoba berdiri di atas suaranya. Ini pasti kamu palsukan. Rumah suami itu ya milik keluarga. Saya mengeluarkan lembar berikutnya. Surat keterangan resmi dari notaris. Pak Tono. Lengkap dengan stempel dan tanda tangan. Silakan ibu cek ke notaris yang namanya tertera di sini. Atau ke Badan Pertanahan. Semua sah. Hitam di atas putih. Mas Bambang bangkit. Mencoba merebut kembali panggung. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Nindi, kamu tidak bisa begini. Kita ini keluarga. Kamu tega mengusir ibu mertuamu sendiri. Dia berbicara sambil menepuk dadanya. Seolah dialah korban paling malang di dunia. Busu ikut menangis dramatis. Meratap kepada tetangga yang mulai mengintip dari pagar. Lihat semuanya. Menantu durhaka. Ini rumah anaknya. Tapi dia memperlakukan ibu mertuanya seperti pengemis. Saya tidak terpancing. Saya tidak meninggikan suara sedikit pun. Reza menatap saya. Wajahnya tegang. Mata Niwan seolah menunggu saya marah, agar dia punya alasan untuk menyebut saya tidak sopan. Saya tidak memberinya kesempatan itu. Saya menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponsel saya, dan menelpon Pak RT dengan tenang. Saya menjelaskan situasinya dan meminta beliau datang sebagai saksi bahwa saya pemilik sah rumah ini. Meminta orang-orang yang menempati tanpa izin untuk keluar. Lalu, saya menelpon Pak Tono yang sudah bersiap dengan surat somasi resmi. Setengah jam kemudian, Pak RT tiba, ditemani 2 orang perangkat desa. Beliau memeriksa dokumen, mengangguk.
lalu berkata dengan bijak, Bu Nindi adalah pemilik sah rumah ini. Secara hukum, beliau berhak menentukan siapa yang boleh tinggal. Saya di sini sebagai saksi resmi. Wajah Busu berubah dari marah menjadi pucat. Mas Bambang mencoba berargumen, tapi Pak RT menghentikannya dengan tegas. Kalau Bapak merasa punya hak, silahkan tempuh jalur hukum. Tapi selama sertifikat atas nama Bu Nindi, secara hukum, Bapak tidak punya dasar apapun. Saya lalu berbalik menghadap Reza, satu-satunya orang yang seharusnya berdiri di samping saya sejak awal. Suara saya turun, dingin tapi jelas. Mas, aku beri kamu satu pilihan terakhir. Kamu bicara sekarang di depan ibumu dan saudara-saudaramu bahwa mulai hari ini tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh asetku dan kamu minta maaf padaku. Di depan mereka semua, Reza terdiam. Bibirnya bergetar. Dia menoleh ke ibunya, lalu ke saudara-saudaranya, lalu ke saya. Dan pada saat paling menentukan dalam hidupnya, Reza kembali menunduk. Dia berbisik, Nindi, jangan begini di depan ibu. Saat itulah saya tahu dengan pasti bahwa pernikahan ini sudah selesai jauh sebelum hari ini. Saya mengangguk pelan, bukan mengangguk kecewa, mengangguk sebagai orang yang akhirnya bebas dari harapan yang salah. Baiklah, kata saya. Kalau begitu, keputusannya ada di tanganku. Saya berbalik menghadap seluruh ruangan. Saya beri waktu 7 hari untuk semua barang dikeluarkan dari rumah ini. Setelah itu, apapun yang tersisa akan saya anggap bukan urusan saya lagi. Pak Tono akan mengurus semua prosesnya secara hukum. Busu melompat berdiri, seperti terbakar. Kamu berani mengusir ibu? Aku ini ibu mertuamu. Saya menatapnya. Suara saya masih tenang. Ibu tidak saya usir. Ibu memilih untuk pergi. Sejak ibu memutuskan menganggap rumah orang lain sebagai milik ibu dan memaksa saya menyerahkannya. Untuk pertama kalinya, Busu tidak punya kata-kata. Nia, yang biasanya manis, kini hanya menunduk. Tidak berani menatap saya karena mereka semua baru sadar. Perempuan yang mereka kira paling lemah di rumah ini ternyata adalah satu-satunya orang yang memegang seluruh kunci. Sebelum 7 hari itu habis, Mas Bambang sempat melakukan satu usaha terakhir. Dia mendatangi saya dengan nada yang tiba-tiba lembut, jauh berbeda dari biasanya. Nindi, kita bicara baik-baik ya. Begini, bagaimana kalau rumah ini tidak usah dijual? Cukup kamu balik nama saja ke Reza. Nanti kami semua tetap tinggal, tapi kamu tetap dianggap pemilik. Bagaimana? Saya menatapnya. Hampir tertawa mendengar betapa dangkalnya jebakan itu. Mas Bambang, kata saya, tenang. Kalau saya balik nama ke Reza, maka secara hukum, rumah ini bukan lagi milik saya. Anda pikir saya akuntan yang tidak mengerti akta? Wajahnya berubah. Topeng lembutnya jatuh seketika. Kamu memang perempuan licik. Sok pintar. Saya berdiri. Bukan licik, Mas. Saya hanya membaca dokumen. Sesuatu yang seharusnya Anda lakukan sebelum menyusun rencana merampas rumah orang. Dia pergi dengan wajah merah padam. Dan itu adalah terakhir kalinya dia mencoba membujuk saya. Karena dia akhirnya paham. Tidak ada celah yang bisa dia manfaatkan. Semua pintu yang dia kira terbuka. Ternyata sudah lama saya kunci rapat-rapat. 7 hari itu berlalu seperti mimpi buruk yang perlahan usai. Satu persatu, barang-barang keluarga besar Reza kembali dinaikkan ke truk. Lemari kayu tua, kasur, panci menghitam, karung goni pakaian. Kali ini tidak ada suara Busu yang lantang memimpin. Yang ada hanya wajah-wajah masam dan gumaman kesal. Mas Bambang sempat mencoba mengancam akan melaporkan saya ke pengadilan. Saya hanya menyerahkan kartu nama Pak Tono dan berkata, "Silahkan, semua dokumen saya lengkap." Saya justru menunggu. Ancaman itu tidak pernah menjadi kenyataan. Karena mereka tahu, di atas kertas, mereka tidak punya apa-apa. Nia, di hari terakhir, mencoba mendekat dengan senyum lamanya. Mbak Nindi, kita kan tetap keluarga ya. Jangan simpan dendam. Saya menatapnya. Nia,
Aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya berhenti menyimpan orang-orang yang tidak menganggapku manusia. Nia terdiam, senyumnya membeku. Lalu, dia pergi tanpa kata. Reza adalah orang terakhir yang keluar dari rumah itu. Dia berdiri di ambang pintu, memegangi satu tas kecil, menatap saya dengan mata yang basah. Nindi, apa tidak ada kesempatan kedua? Aku kilaf. Saya menatapnya lama. Lelaki yang pernah saya cintai dengan sungguh-sungguh. Saya tidak membencinya. Saya hanya sudah selesai berharap padanya. Mas, kata saya pelan, kesempatan itu ada berkali-kali. Setiap kali aku menoleh padamu, meminta kamu berdiri di sampingku. Kamu memilih menunduk. Kamu tidak hilaf sekali. Mas, kamu memilih berulang kali. Reza tidak bisa menjawab. Karena dia tahu itu benar. Dia melangkah keluar dari pintu, dan saya menutup pintu itu perlahan di belakangnya. Bukan dengan bantingan penuh amarah, tapi dengan ketenangan seorang perempuan yang akhirnya mengambil kembali rumahnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur di kamar saya sendiri, di kasur saya sendiri, di rumah yang 100% atas nama saya. Dan tidur itu adalah tidur paling nyenyak yang pernah saya rasakan. Proses perceraian berjalan beberapa bulan kemudian. Saya menempuhnya dengan cara yang sama seperti saya mengurus segalanya. Tenang, rapi, dan menurut hukum. Reza tidak menuntut apapun, karena memang tidak ada yang bisa dia tuntut. Rumah tetap milik saya. Tabungan yang tersisa tetap milik saya. Yang menarik justru terjadi di kubu keluarga besar Reza setelah semua ini. Rencana usaha Mas Bambang yang katanya sangat menjanjikan itu ternyata tidak pernah ada wujudnya. Uang utang yang dulu dia paksa Reza bayar dengan tabungan saya ternyata dipakai untuk berjudi dan gaya hidup. Ketika sumber uang, yaitu saya, sudah menghilang dari hidup mereka. Semuanya mulai runtuh dengan sendirinya. Mas Bambang dikejar-kejar penagih utang. Istrinya, Mbak Ulan, membawa bayinya pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan hidup susah. Busu, yang dulu begitu lantang, kini harus tinggal berpindah-pindah dari rumah satu anak ke anak lain, karena tidak ada yang benar-benar mau menampungnya lama-lama. Ternyata, keluarga yang dibangun di atas kerakusan tidak pernah menjadi rumah bagi siapapun. Beberapa bulan setelah itu, saya mendengar kabar dari seorang tetangga lama. Katanya Busu sering menyebut-nyebut nama saya. Kadang dengan kesal, kadang dengan penyesalan. Dia berkata pada tetangga, seandainya dulu dia memperlakukan saya dengan baik, mungkin hidupnya sekarang tidak seperti ini. Karena ternyata dari semua menantu dan anaknya, hanya saya satu-satunya yang dulu benar-benar mampu menopang mereka. Dan mereka telah mengusir sumber itu dengan tangan mereka sendiri. Saya mendengar kabar itu tanpa rasa puas yang berlebihan. Saya juga tidak merasa iba yang berlebihan. Saya hanya merasa, inilah hasil yang wajar dari benih yang mereka tanam sendiri. Karma tidak perlu saya panggil. Ia datang sendiri, tepat waktu. Dengan caranya sendiri. Suatu sore, beberapa waktu kemudian, Bu Su datang ke rumah saya. Dia berdiri di depan gerbang yang dulu dia penuhi dengan truk barang. Kali ini, dia datang sendirian, dengan pakaian yang lusuh, dan wajah yang jauh lebih tua dari yang saya ingat. Nindi, katanya. Suaranya tidak lagi lantang. Ibu tidak punya tempat tinggal lagi. Ibu minta maaf. Bolehkah ibu tinggal di sini? Ibu janji tidak akan macam-macam lagi. Disinilah letak ujian yang sesungguhnya. Saya memiliki setiap alasan untuk membalas. Saya bisa mempermalukannya di depan tetangga. Seperti dulu dia mempermalukan saya. Saya bisa mengingatkannya, kata demi kata, betapa kejamnya dia dulu. Saya bisa menutup pintu itu keras-keras di depan wajahnya, dan itu akan terasa sangat memuaskan. Tapi saya menatap perempuan tua itu, dan saya sadar akan satu hal. Kalau saya membalasnya dengan cara yang sama, maka saya menang. Tapi saya kehilangan diri saya sendiri. Dan itu harga yang terlalu mahal. Saya menarik napas panjang. Ibu, kata saya, dengan suara yang tenang, tanpa amarah.
tanpa juga kelembutan yang dibuat-buat. Saya tidak akan membiarkan ibu terlantar di jalan. Itu bukan siapa saya. Wajah Busu seketika penuh harap. Air matanya mulai mengalir. Tapi saya belum selesai bicara. Tapi ibu juga tidak akan tinggal di rumah ini. Karena rumah ini adalah tempat saya membangun kembali harga diri saya. Dan saya tidak akan mengizinkan seorang pun merusaknya lagi. Saya mengeluarkan sebuah amplop dari tas saya. Di dalamnya ada uang secukupnya. Dan sebuah alamat. Ini alamat sebuah rumah singgah yang layak untuk lansia. Dikelola dengan baik. Saya sudah menghubungi mereka. Biayanya akan saya bantu untuk beberapa bulan pertama, sampai ibu bisa menata hidup. Tapi setelah itu, ibu harus bicara baik-baik dengan anak-anak ibu yang lain. Itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab saya lagi. Busu menatap amplop itu, lalu menatap saya. Dengan mata yang bercampur antara malu dan tidak percaya. Kenapa? Kenapa kamu masih mau menolong ibu setelah semua yang ibu lakukan? Saya tersenyum tipis. Bukan karena ibu pantas ditolong, Bu. Tapi karena saya memilih menjadi orang yang menolong. Itu dua hal yang berbeda. Busu menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, saya melihat penyesalan yang tulus di wajahnya. Dia mengambil amplop itu dengan tangan bergetar, berbisik, "Terima kasih." Lalu berbalik pergi. Saya menutup gerbang dengan tenang. Saya tidak merasa menang. Saya merasa bebas. Hari-hari setelah itu, hidup saya perlahan mekar kembali. Seperti tanaman yang akhirnya mendapat sinar matahari. Rumah yang dulu penuh sesak dan bising, kini kembali menjadi tempat yang tenang. Saya mengecat ulang dinding ruang tamu dengan warna yang saya suka. Saya menata kembali dapur yang dulu saya rancang dengan tangan saya sendiri. Saya menaruh kembali foto-foto yang membuat saya bahagia dan menyingkirkan semua yang mengingatkan saya pada masa-masa berat itu. Di kantor, karier saya justru semakin menanjak. Ketelitian dan ketenangan yang saya latih selama bertahun-tahun ternyata membuat saya dipercaya memimpin sebuah tim audit yang lebih besar. Gaji saya naik. Dan kali ini, setiap rupiah dari gaji itu benar-benar menjadi milik saya untuk saya kelola sesuai kehendak saya. Saya mulai menyisihkan sebagian untuk hal-hal yang dulu tidak sempat saya lakukan. Saya belajar melukis di akhir pekan. Saya bergabung dengan komunitas lari pagi. Saya menemukan bahwa kebahagiaan tidak pernah membutuhkan izin dari siapapun. Saya menepati janji saya kepada Mbak Asih. Beberapa minggu setelah rumah kembali tenang, saya menghubunginya. Kini dia bekerja kembali di rumah saya, bukan sebagai pembantu yang dicurigai, tapi sebagai orang yang saya hormati dan saya beri gaji yang layak. Setiap pagi, kami minum teh bersama sebelum saya berangkat kerja. Kadang kami tertawa mengenang masa-masa berat itu, meski dulu terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Bu Nindi dulu kurus sekali, sekarang sudah segar lagi, kata Mbak Asih suatu pagi. Saya tersenyum, karena sekarang tidak ada lagi yang menghitung berasku dengan gelas belimbing. Mbak, kami berdua tertawa. Tawa yang tulus. Tawa orang yang sudah melewati badai. Rumah kecil itu, yang dulu dipenuhi kebisingan dan kerakusan, kini dipenuhi ketenangan dan rasa saling menghargai. Ternyata, keluarga sejati tidak selalu tentang darah dan pernikahan. Kadang, keluarga sejati adalah orang-orang yang memilih berdiri di samping kita di hari-hari tergelap kita. Pak Tono, notaris yang jujur itu, menjadi salah satu sahabat terbaik saya. Beliau sering berkata, "Bu Nindi, di antara semua klien saya, Anda adalah salah satu yang paling saya kagumi. Anda menyelesaikan masalah besar tanpa satupun kata kasar." Saya hanya tertawa. Itu karena saya akuntan. Pakistan. Saya percaya angka dan dokumen lebih daripada emosi, tapi jauh di dalam hati. Saya tahu yang menyelamatkan saya bukan hanya dokumen. Yang menyelamatkan saya adalah keputusan bertahun-tahun lalu untuk berdiri di atas kaki saya sendiri. Keputusan untuk mencicil rumah itu dengan nama saya sendiri. Keputusan untuk tidak pernah menyerahkan seluruh hidup saya ke tangan orang lain, sekalipun atas nama cinta atau keluarga. Kemandirian itu, yang dulu dicap Nia sebagai kesalahan seorang perempuan, ternyata adalah perisai yang menyelamatkan saya di hari yang paling gelap. Beberapa waktu kemudian, saya mendengar kabar tentang Reza. Dia sudah menikah lagi.
dengan seorang perempuan pilihan ibunya. Kabarnya, kehidupan mereka tidak mudah. Pola yang sama terulang. Tuntutan keluarga besar, tekanan, dan kesulitan keuangan. Saya mendengarnya tanpa rasa benci dan juga tanpa rasa senang. Reza memilih jalan hidupnya, dan saya memilih jalan hidup saya. Kadang saya berpikir, seandainya dulu dia sekali saja berani berdiri di samping saya, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi hidup tidak berjalan di atas kata seandainya. Hidup berjalan di atas pilihan yang kita buat, hari demi hari. Dan saya bersyukur di hari yang paling menentukan. Saya memilih untuk tidak kehilangan diri saya sendiri. Kimi, setiap sore, saya duduk di teras rumah saya, menikmati secangkir teh hangat. Rumah ini kecil, tapi setiap sudutnya adalah milik saya. Hasil kerja keras saya. Kadang tetangga bertanya, apakah saya tidak kesepian tinggal sendiri? Saya selalu menjawab dengan senyum. Kesepian jauh lebih baik daripada dikelilingi orang-orang yang menganggap kita hanya sebagai sumber uang. Saya belajar satu hal yang tidak diajarkan di bangku kuliah akuntansi, bahwa aset paling berharga dalam hidup seorang perempuan bukanlah rumah, bukan tabungan, bukan gaji. Aset paling berharga adalah harga diri dan keberanian untuk berhenti menerima perlakuan yang salah. Rumah bisa direbut jika kita tidak menjaga suratnya. Uang bisa habis jika kita tidak menjaganya. Tapi harga diri, sekali kita memutuskan untuk mempertahankannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengambilnya dari kita. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Kebaikan seorang perempuan bukanlah kelemahan. Kesabaran bukanlah tanda bahwa kita boleh diinjak. Ada garis, dan ketika garis itu dilewati, berdiri untuk diri sendiri bukanlah durhaka. Itu adalah keberanian. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari memberikan segalanya untuk keluarga, namun dianggap tidak pernah cukup. Ada banyak istri yang menunggu suaminya berdiri di samping mereka, tapi hanya menemukan punggung yang membungkuk pada orang lain. Ada pula banyak orang tua yang lupa bahwa rumah anak bukanlah muara yang bisa direbut, dan bahwa kasih sayang tidak bisa dipaksakan dengan tuntutan. Kalau kalian sedang merasa tak dihargai di rumah kalian sendiri, ingatlah kisah ini. Kalian punya pilihan. Kalian selalu punya pilihan. Keadilan tidak selalu datang dari amarah atau balas dendam. Kadang, keadilan datang dari keberanian yang tenang untuk berkata cukup. Dan dari kemandirian yang diam-diam kita bangun jauh sebelum badai datang. Kalau kalian menyimak sampai di sini, saya ingin bertanya, menurut kalian, di posisi saya, apakah kalian akan mengambil keputusan yang sama? Dan pernahkah kalian bertemu dengan mertua atau ipar yang menganggap rumah kalian sebagai milik mereka? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Kalian menyimak kisah ini dari kota mana? Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Semoga kita semua diberi keberanian untuk menjaga harga diri kita, tanpa harus kehilangan kebaikan hati kita.